warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan acara di Al Faruq, yaitu bicara tentang rumah tangga. Kali ini kita kehadiran narasumber kita, Ustadz Abdul Nafi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dan kali ini juga bersama teman-teman saya. Kebetulan teman-teman saya ini ada yang ingin ditanyakan sekitar tentang rumah tangga. Baik, tak usah berlama-lama, insya Allah dapat kita ambil hikmahnya tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Langsung saja, yuk silakan jika ditanyakan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya tentang masalah rumah tangga yang mungkin kita sering lihat di sekitar kita, permasalahan mengasuh anak gitu. Sekarang ini kan banyak permasalahan tentang mengasuh anak yang kadang-kadang seorang suami ingin istrinya penuh mengasuh anak, sedangkan seorang istri sering mengeluh tentang kenapa suaminya tidak ikut berperan untuk mengasuh anak. Itu Ustaz. Sedangkan kan rata-rata para suami yang seperti kita ini sibuk untuk bekerja ataupun berdagang, dan juga kalau malamnya kadang-kadang disibukkan dengan kita mencari ilmu. Kadang-kadang yaitu kami istri suka ada keluhan masalah seperti itu. Gimana Ustaz? Ya. Ada beberapa yang perlu didudukkan ya, karena memang secara praktisnya porsi bersama anak antara suami dengan istri akan berbeda. Apalagi ketika kemudian suami punya kesibukan di luar, kecuali memang suami di rumah saja berpenghasilan, nah itu beda lagi kasusnya ya kan. Enak gitu. Ya kan? Di rumah tapi berpenghasilan. Tapi kalau kemudian memang suami itu harus keluar rumah, bekerja di luar rumah dan lain sebagainya, memang otomatis porsi intensitas dia berinteraksi dengan anaknya tadi itu akan kecil. Berbeda dengan istri yang memang dia lebih maksimal karena memang lebih banyak di rumah dan lain sebagainya. Kecuali kalau kasusnya lagi sebagaimana rumah tangga yang bapak ibunya kerja semua, itu nanti kasus lain lagi. Tapi yang jelas secara umum bahwa pengasuhan itu adalah kewajiban berdua. Kalau yang dimaksud mengasuh adalah mengasuh dalam arti mendidik, mengarahkan, termasuk menangani dan lain sebagainya tadi itu, maka itu kewajiban berdua sebenarnya. Karena yang terkait dengan perintah Allah untuk memperhatikan anak-anak secara khusus, memang tanggung jawabnya dilimpahkan kepada seorang ayah. Akan tetapi di dalam pelaksanaan praktisnya, ayah dan ibu masing-masing berperan dengan perannya masing-masing. Terutama ibu fungsinya adalah mengisi kekosongan ketika ayahnya tidak ada di rumah. Ini yang paling kemudian urgent untuk diperhatikan. Di satu sisi seorang ayah tidak boleh melalaikan, karena sebenarnya tanggung jawab itu dibebankan kepada dirinya. Sebagaimana yang kemudian Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah olehmu dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu Allah sebutkan, dan yang Allah panggil itu adalah para laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu, dengan sighah mudzakkar yang menunjukkan laki-laki tadi. Dan ini yang kemudian salah satu di antara bagian dari yang penting untuk diperhatikan. Secara tanggung jawab di tangan seorang ayah, laki-laki dalam hal ini. Tapi secara praktis kepengasuhan nanti dalam masalah membina, mendidik dan mengarahkan, masing-masing berperan ya. Masing-masing berperan. Seorang istri mengisi waktu kekosongan ketika tidak ada ayah di rumah dengan memperhatikan anak-anaknya tadi itu. Ketika suaminya sudah pulang ke rumah, maka mereka berbagi ya. Tinggal dilihat nanti kondisinya suaminya sudah siap belum untuk kemudian bisa berganti shift terkait dengan pendidikan anaknya tadi itu. Walaupun itu bagian dari yang juga nanti perlu untuk dilatih ya. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Di satu sisi suami, kalau kemudian dia pulang ke rumah, salah satu di antara yang kemudian perlu dia pikirkan bukan hanya tentang istirahat, tapi juga bagaimana nih saya nanti sampai rumah itu anak-anak sudah tidur atau belum. Nah itu yang kemudian perlu diperhatikan. Kemudian pekerjaan di rumah masih ada atau tidak gitu. Istri saya kondisinya fit atau capek karena mungkin tadi siangnya nggak bisa tidur misalnya, apalagi kalau kemudian anaknya banyak kan.
Kadang-kadang namanya anak banyak itu tidurnya shift-shiftan, ganti-gantian gitu. Yang kadang-kadang dengan begitu menjadikan ibu tadi kadang-kadang malah nggak bisa istirahat gitu. Kadang-kadang, walaupun kadang-kadang juga tertidur, apalagi kalau yang kemudian terbangun anaknya yang sudah besar, seringkali tidak ada masalah gitu. Ya. Kadang-kadang ibunya tetap bisa tidur, sehingga kemudian ketika sore hari suami datang tuh kondisinya masih fit gitu. Dan itu nanti juga istrinya bagaimana kemudian masing-masing saling berusaha untuk memahami kondisi pasangannya tadi itu untuk berbagi peran. Itu yang paling utama sebenarnya. Kalau pengasuhan itu sebenarnya tanggung jawab suami ya Ustaz ya? Kewajiban mendidik Kepengasuhan dalam arti mendidik. Iya. Kalau kepengasuhan dalam arti ketika kemudian sudah terjadi perceraian, memang hak asuh secara pengasuhan fisik itu adalah ibu, gitu. Pihak perempuan maksudnya, jadi ibu dan keluarga ibu. Sampai umur berapa itu Ustaz? Sampai dia balik. Oh, balik. Sampai dia balik. Kalau nafkah itu kewajiban ayah. Kalau terjadi perceraian. Tapi kalau enggak ya masing-masing bekerja sama tadi. Ya cuman kan kayak itu, kadang kita yang rombongan ini ya bingungnya itu, kita paginya kerja, malamnya juga mencari ilmu. Nah paling kita cuman ada space sehari atau 2 hari atau 3 hari yang bisa benar-benar banyak sama anak gitu. Cuman hari-hari sebelumnya ya itu jarang sama anak, yang kadang-kadang ya mungkin istri ngomong, saya ini udah 24 jam sama anak, cuman kamu itu nggak kurang waktunya sama anak. Kita bingung ya kalau kita mau banyak sama anak, sedangkan kita juga harus ada tuntutan pekerjaan gitu. Ya itu salah satu di antara hal yang mungkin perlu dikompromikan dan dikomunikasikan ya. Karena memang nggak bisa kita hanya andal-andalan, nggak bisa. Nggak bisa kalau berbagi itu maksudnya betul-betul berbagi kayak belah roti gitu. Pokoknya bukan shift saya, bukan urusan saya. Nggak bisa, memang begitu nggak bisa. Karena memang pada prakteknya nanti ada waktu-waktu tertentu yang memang betul-betul seorang ayah itu nggak bisa di rumah sama sekali. Entah karena ada acara lain, entah karena memang harus keluar dan lain sebagainya. Banyak hal yang kemudian menjadi tanggung jawab dia, baik yang di rumah maupun di luar rumah ya, sesuai dengan status sosialnya gitu kan. Nah yang penting untuk kemudian diperhatikan itu adalah bahwa meski dengan porsi yang sedikit, tapi bagaimana kemudian ayah itu berkesan di mata anak, itu penting ya. Salah satu di antara bagian dari yang juga disebutkan di dalam tafsir Quran surat Yusuf, ketika kemudian Yusuf itu digoda oleh Imro'atul Aziz, oleh istrinya pembesar Mesir saat itu, yang kemudian menjadikan beliau selamat dari dosa zina saat itu adalah laula arra'a burhana rabbi, seandainya bukan karena melihat petunjuk dari Rabbnya. Yang disebutkan oleh para ahli tafsir saat itu adalah bahwa Yusuf teringat wajah ayahnya ya. Yusuf itu langsung kayak melihat wajah ayahnya gitu ketika kemudian terjadi kondisi yang seperti itu. Padahal kalau secara posisi walaqad hammat bihi wa hamma biha, si wanitanya pengen dengan Yusuf, sebagai laki-laki biasa Yusuf juga sudah punya keinginan kepada wanita itu dengan kondisi yang seperti itu. Yang kita aja nggak tahu kalau kondisinya begitu, nggak tahu juga kita kan ya, betul-betul di dalam kamar cuman berdua terkunci coba ya kan, sedangkan yang di depannya bukan wanita biasa, itu namanya wanita yang punya kedudukan kan biasanya terawat gitu, makanya punya uangnya untuk merawat diri sehingga kemudian terawat kan. Dan ini bagian dari yang secara praktisnya berat untuk dilakukan kalaulah bukan karena kesan orang tuanya yang kemudian betul-betul menancap di dalam hatinya, sampai kemudian ketika dia ingin berbuat maksiat pun langsung teringat kepada ayahnya gitu. Menunjukkan bahwa ada efek dari pendidikan ayah kepada anak tadi itu, bagaimana kemudian memberikan kesan kepada anak. Itu yang paling penting, bukan tentang seberapa banyak dia berinteraksi, bukan, tapi bagaimana interaksinya meskipun sedikit itu berkesan pada anak. Loh, Yusuf dengan bapaknya itu durasi bertemunya nggak lama loh.
masih kecil Yusuf kan sudah dibuang oleh saudaranya ke sumur kan. Berarti kalaulah misalnya usia 8 tahun atau mungkin 9 tahun Yusuf itu pergi bersama dengan saudaranya, berarti kan dari usia anak bisa nalar itu kan rata-rata usia mumayyiz itu antara 5-6 tahun sampai dia 9 tahun itu sebelum dia dibuang itu. Berarti kan durasinya nggak lama juga. Nabi Yusuf bertemu dengan Yakub itu, ayahnya. Ya. Menunjukkan bukan tentang jumlah berapa porsi kita dengan anak, bukan. Tapi bagaimana porsi kita ketika kemudian bertemu dengan anak itu memberikan kesan yang dalam kepada anak tadi itu, ketika kemudian kita tidak ada pun dia selalu teringat kita. Justru disitulah fungsinya ayah salah satunya di dalam pengasuhan dan pendidikan anak tadi.